Cara beristinja. 1. Tangan kanan menyiram dubur dan kubul dengan air atau benda pengganti. 2. Tangan kiri membersihkan. 3. Menyiram 3 kali atau berulang-ulang hingga bersih. 4. Jika wujud, warna, dan baunya sudah hilang, maka kita suci kembali. 5. Suci dari najis, artinya badan kita bersih dari terkena najis. Sepuluh, jika tidak ada air, dapat menggunakan benda padat yang suci dan dapat menyerap, seperti kertas, tisu, kain kering, batu, kayu, daun kering, dan lain sebagainya. Tidak boleh menggunakan pakaian yang dipakai, makanan seperti roti, dan benda licin seperti kaca atau keramik. 11. Kotoran harus disiram dengan air hingga bersih dan bau busuknya hilang. Bila tidak ada air, dapat ditutup dengan pasir atau tanah. 12. Mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi, kemudian berdoa ketika berada di luar. Doa keluar kamar mandi, Ghufranaka, dengan mengharap ampunanmu. Ghufranaka. Oke, kita akan mulai dulu ya. Kita lihat lagi. Toilet training menurut ajaran Islam. 1. Hendaknya buang air di tempat tertutup. Hendaknya buang air di tempat tertutup ya. Jadi buang air itu tidak boleh di tempat terbuka ya. Nah, misalnya kalian pipisnya sembarangan. Ya, itu sangat tidak dibenarkan ya. Jadi kalau di dalam ajaran Islam itu kalau mau buang air itu silahkan di tempat tertutup ya. Kemudian yang kedua, dilarang buang air di sembarang tempat ya. Seperti di air yang tidak mengalir, di tepi jalan, waduh, di bawah pohon tempat berteduh, waduh, di lubang-lubang tempat tinggal binatang. Nah, meskipun misalnya kalau kita pergi ke mana ya, kalau bepergian ya misalnya, kemudian pas macet lama nggak ada air ya, nah maka kalian bisa mencari tempat ya, misalnya panjang, nggak apa namanya waktunya itu masih lama untuk nyampe, tetapi tidak ada toilet kanan kiri, maka silahkan untuk kalau misalnya harus menepi, harus ke pinggir jalan, itu harus cari tempat yang memang agak tertutup. Nah, ya di situ. Misalnya kalau tidak ada toilet di kanan kiri jalan. Kemudian dilarang buang air dalam satu kamar kecil bersama-sama atau berdua. Nah, ini apa namanya? Alhamdulillah.
Iya. Biasanya kan ada ya, kadang itu kan sebentar, ini kok ada yang membuka. Mohon maaf, Ustazah mute lagi ya. Nah, 2. Dilarang buang air di sembarang tempat. satu Seperti kamar kecil bersama-sama, misalnya kamu ke rumahnya saudaramu, terus kemudian ke rumahnya saudara sepupumu misalnya, kemudian kebetulan kebelet pipisnya bareng-bareng ya. Ayo wes ini aja sekalian ayo pipis berdua. Jangan seperti itu ya. Nah, karena kita tidak boleh melihat auratnya orang lain ya. Nah, kemudian ketika buang air jangan lupa untuk melipat celana ya, melipat celana atau roknya kalau misalnya kamu mau pipis ya, atau kalau misalnya di rumah ya dicopot dulu celananya boleh ya. Kemudian nah ini nomor 5, berdoanya sebelum masuk kamar kecil ya, berdoanya di luar kamar mandi dulu baru masuk, pakai kaki kiri, kemudian baru jangan lupa ditutup pintunya. Us, aku kalau di dalam kamar mandi itu aku takut. Nah, misalnya, ya sudah kalau misalnya masih takut, silakan dibuka sedikit ya pintunya ya, tidak dibuka lebar nanti lah kalau ada orang lewat masa lihat pipis ya. Nah, itu enggak boleh ya. Kemudian mendahulukan kaki kiri ya, mendahulukan kaki kiri. Coba saya Ustazah mau tanya. Kalau tangan kiri itu yang mana? Coba angkat tangan dengan tangan kiri. Oke, angkat tangan dengan tangan kiri. Nah, ini tangan kirinya Ustazah Fitri ya. Nah, kalau mungkin dari situ kelihatannya kayak tangan kanan. Ini tangan kirinya Ustazah Fitri. Berarti kalau kaki kiri itu lurusannya tanganmu bawah. Nah, ya. Berarti kalau kaki kiri lurusannya tanganmu bawah yang kamu buat angkat tangan. Tuh, oke. Nah, terus jangan lupa untuk berdoa. Apa ya doa masuk kamar mandi? Ini nanti ada di doa kelas 1. Ya, harus dihafalkan, oke? Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya, itu doa masuk kamar mandi. Ya, karena kamar mandi itu adalah tempat yang ini ya, yang kotor karena untuk buang kotoran kita ya. Jadi kalau mau masuk kamar mandi doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Siapa yang sudah hafal? Barangkali dulu di TK-nya sudah diajarkan. Coba sih yang sudah hafal, coba ya Ustazah akan cek. Oke, coba Ustazah mau minta tolong Mas Ahnaf, di-unmute Mas Ahnaf. Dipencet tombol mikrofonnya itu yang ada di bawah. Silakan Mas Ahnaf, doa masuk kamar mandi. Allahumma ja'alni minal khubusi wal khobais. Bukan Allahumma ja'alni ya, tapi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Oke, nggak apa-apa Mas Ahnaf, sudah hebat, sudah berani untuk angkat tangan ya, nggak apa-apa. Coba Ustazah cek lagi. Mbak Zeva, oke Mbak Zeva. Silakan di-unmute, dipencet. Saya bisa. Ya, sebentar ya, Ustazah yang panggil aja dulu ya. Oke, coba Mbak Zeva, doa masuk kamar mandi.
Allahumma inni as'aluka bika Kubusiwal Oke, sip Mbak Zeva. Oke. Satu lagi ya. Jadi tidak semua Ustazah tunjuk, satu lagi. Oke. Sebentar. Ustazah, oke Tara. Coba Tara. Di-unmute dulu. Dipencet tombol mikrofonnya. Silakan Mas Tara, doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika al-hubusi Wal? al-habais. Oke, sip. Terima kasih Mas Tara ya. Oke, yang lain nanti bisa untuk menghafalkan karena nanti akan Ustazah. Oh ya, bisa dilihat di buku Mari Berdoa. Nah, ada di buku Mari Berdoa yang kemarin Ustazah bagi di dalam tasnya. Warnanya hijau. Ya, buku Mari Berdoa warnanya hijau. Oke. Oke, nah ini yang ditunjukkan Mas Tara. Mas Tara tak. Ustazah akan spotlight. Nah, itu ya yang ditunjukkan Tara di sini ya. Buku hijau. Aca udah tahu buku yang itu. Oke, ya. Terima kasih. Oke, sekarang Ustazah akan Oke, Ustazah cek lagi ya sekarang. Nah, karena sudah ya tadi mendahulukan kaki kiri ya. Ini dia ya doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita baca sama-sama ya. Oke. Boleh di mute, boleh di unmute ya. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Siapa yang bisa baca artinya? Silakan dibaca artinya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan laki-laki dan perempuan. Nah, berarti syaitan itu juga ada yang laki-laki sama yang perempuan ya. Mana aku? Aku nggak ada di kamera. Oke, sekarang, nah karena sudah masuk ya. Nah, sekarang Ustazah Fitri akan cek lagi. Silakan di-mute lagi ya. 7. Dilarang bernyanyi, mengobrol. Nah ini, siapa ini yang di dalam kamar mandi suka teriak-teriak nyanyi-nyanyi nih ya. Nah, di dalam ajaran Islam, di dalam kamar mandi itu, satu, kita nggak boleh nyanyi. Kita nggak boleh ngobrol, bersiul, ya, membaca buku, koran atau majalah, apalagi berzikir, apalagi bawa Al-Quran. Itu tidak boleh. Bersiul Dan itu juga apa, Us? bersiul itu mengeluarkan suara lewat mulut. Nah, seperti itu ya. Nah, itu bersiul namanya ya. Biasanya kalau ada orang yang itu loh, kayak manggil burung itu loh, pakai bersiul itu, pakai manggil burung. Nah, itu ya. Itu namanya bersiul. Nah, itu tidak boleh. Apalagi lama-lama di kamar mandi. Ya, jadi kalau ada yang mandinya 1 jam, wow, lama sekali. Ya, itu mandi atau apa? Menguras
kamar mandi ya. Mandi 24 jam. Mandi 24 jam ya, jadinya Mandi badannya ya kedinginan ya. mandinya Nah, sehari. itu tidak boleh berlama-lama. Apalagi sampai lama ya. Nah, kemudian setelah buang air itu ada dua ya. Satu buang air kecil alias pipis cairannya, dan dua buang air besar alias BAB, beol, nah itu adalah kotorannya. Ya, karena apa yang kita masukkan ke dalam mulut waktu kita makan, waktu kita minum, itu harus dikeluarkan. Kalau enggak gitu, kotoran itu kan sampah. Coba, kamu di rumah punya tempat sampah kan? Kalau misalnya membuang sampah kan di tempat sampah, ya kan? Kalau misalnya di rumahmu sampahnya itu lama nggak dibuang, kemudian pastinya bau, ya kan? Nah, baunya itulah yang di dalam tubuh kita kalau keluar jadi apa? Kentut. Nah, kentut. Kentut itu adanya. Nah, karena di dalam kotoran kita itu di dalam perut dan itu harus dibuang. Ya, itu harus dibuang. Apalagi yang nggak suka minum, wah kalau nggak suka minum susah mengeluarkan kotorannya. Ya, karena Aku suka minum. karena di dalam tubuh kita, ya sebentar ya. Ya. Nah, karena di dalam tubuh kita itu banyak airnya. Jadi harus kita masukin air minum kayak bensin itu loh. Sepeda motor kan harus dikasih air minum. Minumnya apa? Bensin, ya kan? Nah, supaya bisa jalan. Nah, kalau misalnya sepeda motornya kehabisan bensin alias kehausan, ya nggak bisa jalan. Sama kayak kita. Kalau kita kurang minum, maka badan kita jadi sakit, ya. Nah, itu. Jadi dulu saya mau cerita sebentar ya. Dulu itu ada kakak kelas ya. Tak cerita nih sebentar. Dulu itu ada kakak kelas. Ketika dia itu dulu itu masih kelas 1 si kakak kelas itu. Tapi mohon maaf ya, Ustazah Fitri tidak menyebutkan namanya. Dia laki-laki. Sekarang kakak kelasnya itu sudah kelas 5. Dulu waktu kelas 1 sama Ustazah Fitri, itu kata mamanya, dia itu paling tidak suka kalau buang kotoran alias BAB. Nah, kenapa? Ternyata katanya sih dia itu takut di kamar mandi. Padahal di kamar mandi sudah ada lampunya. Kalau mau masuk kamar mandi ya dinyalakan lampunya. Terus katanya mamanya, saya nggak tahu kenapa ini kok dia itu kayak malas untuk mengeluarkan kotorannya. Nah, mengeluarkan kotoran itu dia malas. Akhirnya dia itu selalu ngempet, tahu ngempet ya? Ngempet itu kayak kepingin BAB tetapi dia nggak mau, jadi diempet kayak pipis gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Termasuk dia juga suka ngempet pipis. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Suatu hari si kakak tadi itu perutnya itu sakit dan gede. Si kakak itu tadi kan namanya cerita nih ke Ustazah Fitri ya kan. Akhirnya suatu saat itu telepon Ustazah Fitri. Ustazah maaf ya, Ananda, saya nggak nyebutkan nama ya. Ananda itu tidak izin nggak belajar dulu hari ini di sekolah. Loh kenapa Ma? Ini saya di rumah sakit Us. Loh kenapa kok di rumah sakit? Iya Us, ini loh. Pipisnya jadi batu. Bukan pipisnya jadi batu. Dia tidak bisa BAB akhirnya. Dan harus dikasih obat itu juga nggak bisa. Akhirnya si kakak ini merintih kesakitan. Mama, perutku nggak enak, Ma. Aku kepengen BAB tapi BAB-nya nggak bisa keluar. Nah,
Akhirnya itu tadi dia harus dibawa ke dokter. Ya, aku nggak mau dioperasi, Ma. Nah, akhirnya si mamanya itu tadi bilang, makanya kamu kalau BAB itu nggak usah takut, apalagi diempet. Ya, pipis juga gitu. Akhirnya apa? Sama kayak Ustazah Fitri bilang, kotorannya di dalam perut, nggak bisa keluar, beku. Betul kata Aca tadi, keras kayak batu. Dan harus dibantu sama Pak Dokter. Nggak tahu tuh dikasih alat apa, dioperasi atau diapakan itu ya. Nah, jadi Ustazah Fitri meminta kepada kelas 1 apel, kalau pipis, kalau BAB, tidak boleh diempet atau ditahan. Ya, langsung aja. Dan nggak pernah diempet, langsung dikeluarkan. iya, betul. Dan itu sehat. Allah itu kan menciptakan 2 lubang kan di dalam di bawahnya tubuh kita. Ya kan? Ada 2 lubang toh. 1 lubang untuk pipis dan 2 lubang untuk BAB. Oke, paham kelas 1? Nah, kalian sudah belajar tentang ini tadi, tentang apa namanya? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan akibat jika kita tidak mengeluarkan kotoran kita. Jangan sampai seperti kakak kelas itu tadi yang saya ceritakan. Ya, akhirnya setelah itu, setelah kejadian itu, dia itu langsung kalau misalnya mau BAB, mau pipis, dia langsung bilang, aku pipis, aku BAB mah. Itu ya, dan dia akhirnya juga belajar cebok sendiri. Dan dia juga sudah tidak takut lagi di dalam kamar mandi. Nah itu, jangan sampai kayak Mas tadi ya, sampai masuk rumah sakit gara-gara tidak bisa BAB. Kan perutnya lo besar, kayak orang hamil ya. Nah, tapi isinya bukan anak, isinya kotoran, tapi nggak bisa keluar ya. Oke, itu saja dari Ustazah Fitri. Oh iya, sebentar. Ya. Kita share screen lagi. Kira-kira Itu kayak anaknya ke penjaga. iya. Sudah ya. Nah, setelah buang air itu wajib istinja. Istinja itu apa sih? Cebok, ya, membersihkan atau bahasa Jawa itu cebok, ya. Cawik ya. Nah, bahasa Jawa cawik, kalau misalnya cebok itu bahasa Indonesia-nya. Nah, beristinja itu bahasa Arabnya. Jadi membersihkan kotoran dengan air, ya, membersihkan kotoran dengan air dan harus bersih, ya, harus bersih. Kemudian jangan lupa nih kalau kamu lihat ya, kalau kamu lihat dalam kubur. Nah, ditutup. Nah, ditutup. Kalau masih takut ya dibuka sedikit, jangan dibuka lebar-lebar. Nah, lihat kalau misalnya, nah, disiram dulu, nyiramnya dari bawah. Nggak boleh dari atas, nyiramnya dari bawah. Supaya apa Ustazah? Supaya nggak nyiprat-nyiprat ya, nggak kecipratan. Nah, itu oke. Yang sudah bisa cebok sendiri. Menyiram dubur dan kubur dengan air atau benda. Nah, ini caranya cebok tadi ya. Yang dipakai menyiram tangan kanan, bukan tangan kiri. Kalau tangan kirinya itu yang membersihkan atau membasuh, ya. Itu. Kemudian, nah ini tangan kanannya yang buat nyiram, tangan kirinya buat membersihkan bagian bawahnya, bagian pantat kita, ya. Dan jangan lupa nyiram kalau BAB pakai sabun ya, meskipun untuk pipis juga pakai sabun biar bersih. Nah, nanti jangan sampai kamu lupa habis cebok nggak sabunan, habis gitu ada roti kamu makan, waduh. Pengganti. Ya. 2. Kemudian menyiram air yang kotoran atau pipis tadi itu sampai bersih, jangan sampai masih ada. Loh, nggak masuk-masuk, ya terus saja siram sampai masuk kotorannya ke dalam,
toiletnya itu ya. Terus jangan sampai masih ada baunya ya. Nah, kamu cek, dicium di bau dulu. Kira-kira ini sudah bau, sudah hilang apa enggak ya baunya? Oh sudah. Nah, berarti kamu hilangkan ya. Jangan sampai najis ya. Najis itu kotoran ya. Nah, oke. Sekarang kita cek lagi. Sudah hilang. Nah, maka terus disiram lagi ya. Air pipis itu warnanya apa sih? Siapa yang tahu? Kadang bisa kuning. Kuning ya, betul. Yes, kuning ya. Jadi kadang kalau misalnya Ada yang Oh, kuning, iya. ada yang putih. Nah, mau tahu Kuning. kenapa kok ada yang kuning, ada yang putih? Tak kasih tahu. Keep silent dulu Karena ya. banyak minum sama nggak banyak minum. Oh iya, pinter ya. Sip, tadi yang sudah jawab. Nah, kalau warnanya putih itu berarti tubuhmu sehat, cairanmu atau kamu minumnya sudah bagus, sudah banyak. Itu berarti tubuhmu sehat. Tapi kalau pipismu kuningnya kuning muda itu masih bagus. Tapi kalau kuningnya sudah agak kuning tua, nah itu tandanya kamu kurang minum. Dan itu berbahaya. Kamu harus minum yang banyak juga ya. Nah, seperti itu sih. Gagal ngelak. dapat menggunakan benda padat Nah, ini ya. Nah, jadi nah ini, oke. Kalau membersihkan ya, itu pakai air. Kalau nggak ada airnya, nah bisa tisu, kain kering, batu, kalau zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad dulu itu, ya, Nabi-nabi zaman dulu itu kalau beol kan nggak ada sabunnya, ya kan? Dan kadang itu mereka itu, iya, iya. Nah, jadi dulu itu para nabi, sahabat nabi atau yang lain itu mereka pakai yang suci dan dapat pakai batu ya atau kadang kayu ya itu karena dulu masih belum ada sabun ya, nggak apa-apa itu sudah bersih ya. Nah, kemudian keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan ya. Dan doanya apa ya? Doanya itu cukup singkat, yaitu Gufronaka. Oke, sip. doa keluar kamar mandi Gufronaka, yang artinya Dengan mengharap ampunanmu. oke, sip, pinter, dengan mengharap ampunanmu. Gufronaka ya. Nah, itu dia pembelajaran kita tentang ke kamar mandi. Ini itu sangat penting loh diketahui oleh kelas 1 ya. Kadang itu dulu Saudara Fitri pas pernah ya jaga di mana itu namanya di sekolah lain ya. Itu ada yang kasihan anaknya kadang sampai ngompol, kadang sampai BAB di celana ya. Nah, tetapi di SD Muhammadiyah Manyar kalian juga akan belajar caranya. Oh, kalau aku pipis aku harus ngomong. Oh, kalau aku pipis biasanya belum bisa cebok, masih bisa dibantu ustadzah. Nanti kalau sudah kita masuk sekolah baru kita atau kalian akan diajari cara ceboknya. Kalau sekarang di rumah masih minta ajari mama dan papa dulu. Oke. Oke, nanti kelas 1 mau naik kelas 2 sudah harus bisa cebok sendiri ya. Nah, oke. Oke, itu saja dari Ustazah Fitri hari ini. Dan kita akan, setelah ini kita akan berdoa sebelum pulang. Ya. Nah, doa sebelum pulangnya, Ustazah. Tapi kan ini udah di rumah. Iya. Oke, semuanya dipencet mikrofonnya. Oke, semua dipencet mikrofonnya. Udah. Oke. Udah.
Get ready, friend. Ready, friend. After this study, let's say A'udzu billahi Lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sudah? Stop. Nah, selamat siang. Jawabnya? Selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ustazah. Good afternoon. Good afternoon, Ustazah. Goodbye. Goodbye, Ustazah. See you. Goodbye. See you, Ustazah. Nah, itu sudah bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Sekarang bahasa Arabnya juga ada. Ilaliko. Sekarang bahasa Jepangnya. Sayonara. Maso. Nah, jawabnya mata aimaso. Sugeng siang. Oke, terima kasih semuanya. Besok kita bertemu lagi dengan belajar yang lain ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.